Kristus. Sebelum memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kiranya roh Tuhan menyertai kita sehingga kita memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kita di kemudian hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku datanglah, di tempat Engkau berada, surga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahku. Saat aku menghadap, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, biarlah mata kami selalu memandang kepadamu, biarlah kerinduan kami juga tertuju kepada kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh sebab itu, pimpin dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita bernyanyi. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Sertai kami Tuhan, pelindung yang teguh, supaya tak Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang keempat dari ayat 20 sampai 26. Marilah kita membacanya secara responsoria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.
Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Sama-sama kita ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu peganganmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu Janji Tuhan, jangan lepaskan siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kerendahan hati marilah kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku dan menyesali segala dosa-dosa perbuatan kita, baik yang kita lakukan melalui perkataan, perbuatan, bahkan melalui pikiran. Dan dengan kerendahan hati marilah kita memohon keampunan kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk.
Kita bernyanyi. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi kelemahanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat di minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Agar aku madainya menabai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini keselamat dengan kuat yang Kau beri, ku harapkan akan datang sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku di pikunya salibnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyilah bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu menerima firman kehidupan. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 95 ayat pertama sampai ayat ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kita membaca secara bersama-sama bergantian, saya dahulu, diikuti oleh semua jemaat. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari Di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema bagi kita minggu ini adalah menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita semua, mengapa kita diingatkan agar dalam iman kepercayaan kita melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan segenap hati. Sama seperti firman Tuhan berkata, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ternyata ada orang yang percaya tidak menyembah Tuhan dengan segenap hati, tetapi setengah hati. Kalau saya bertanya kepada anak-anak muda di sini, banyak sekali saya lihat, bagaimana perasaan kalian kalau pacar kalian setengah hati mencintai kalian? Tentu kalian pasti terluka, iya kan? Tentu kalian tidak izin. Tentu kalian akan marah, kecewa. Karena orang yang setengah hati gampang mendua hati. Hari ini dia berkata dia sayang, besok sudah lain. Dia akan menyayangi yang lain. Ternyata ada orang yang beriman seperti itu. Beriman hanya ketika ibadah dia memuji Tuhan, tetapi tidak sampai di pergaulannya dia beriman, memuji Tuhan. Di pergaulannya dia tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang percaya dengan Tuhan. Tidak sampai dalam pekerjaannya dia menunjukkan bahwa dia menyembah Allah. Maka banyak kita melihat orang yang bekerja pekerjaan-pekerjaan yang haram. Pekerjaan-pekerjaan yang mendukakan hati Tuhan. Tidak heran kita ada orang yang mencuri. Sekarang pencurian tidak lagi dengan mencuri dompet, tetapi dengan teknologi canggih. Sudah memanfaatkan ilmu pengetahuan, bukan lagi sarana untuk menyembah Tuhan. Itulah di zaman teknologi canggih ini. Yang berkuasa di dalam dirinya tidak lagi Tuhan. Sehingga banyak orang yang salah guna teknologi. Belajar dari internet hal-hal yang cabul. Belajar dari internet hal-hal untuk melukai orang lain. Atau bagaimana untuk memberikan berita-berita yang mengkhawatirkan orang lain. Banyak pengetahuan tetapi semuanya bisa dia pakai untuk menghancurkan atau merekayasa supaya orang lain hancur. Kita semua dalam firman Tuhan yang kita baca tadi mengingatkan kita dimanapun kita supaya kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan ketika kita belajar. Maka jauh dari segala bentuk-bentuk kecurangan. Banyak orang-orang punya gelar, tetapi tidak sebenarnya belajar sungguh-sungguh. Hanya ingin mendapat gelar sehingga ada juga orang yang membeli ijazah. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus menyembah Allah dengan sepenuh hati,
dengan sepenuh jiwa kita. Apakah dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam keluarga kita. Kalau kita menyembah Tuhan dalam keluarga kita, tentu tidak rentan dengan perceraian. Kalau kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati dalam pergaulan kita, jauh dari segala bentuk-bentuk pergaulan yang tidak baik, yang membuat murka Tuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, itu berarti beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mempercayai hidup kita di tangan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tidak khawatir karena hidup saya di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kalau laut bisa bergelombang, menghanguskan atau mengguncangkan gedung-gedung tinggi sehingga hancur semua yang dibangun oleh manusia. Kalau darat ini bisa bergeser, tanah bisa bergeser dengan gempa-gempa yang terjadi, puncak gunung bisa meletus, entah apa yang terjadi di kemudian, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah dalam genggaman Tuhan, termasuk masa depan kita. Kita semua kita diingatkan, orang yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati tidak rentan jatuh dalam kekhawatiran. Apapun yang dia hadapi. Meskipun lapangan pekerjaan semakin sempit katanya, meskipun persaingan semakin banyak, tetapi percaya dalam genggaman Tuhan aku berjalan. Tuhan membukakan segala berkat-berkat, selalu ada jalan dalam bersama dengan Tuhan. Itu berarti dia tidak khawatir. Tidak perlu kita membuat jimat. Ada orang yang percaya, tetapi percaya juga dengan jimat kekuatan sebagai kekuatan dirinya. Kita semua orang yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan. Karena itu dia tidak rentan jatuh walaupun banyak godaan yang menggoda dalam kehidupannya. Dia tidak rentan untuk meninggalkan Tuhan. Sekalipun mungkin banyak orang yang percaya kepada ilah-ilah lain, dia tidak rentan untuk tergoda. Dia tidak rentan juga untuk rakus dalam segala harta dunia ini. Karena fokus hidupnya bukanlah dunia ini. Orang yang rentan rakus akan harta di dunia ini adalah orang yang bimbang akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa Tuhan mampu memberikan kehidupan dalam dirinya, dalam memelihara hidupnya. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, nyanyikanlah, bersorak-soraklah untuk Tuhan. Bersorak-soraklah, bersukacitalah. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersukacita karena keselamatan Tuhan telah kita terima dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Orang yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati akan dipenuhi dengan sukacita. Ada orang saat ini takut katanya dia bersukacita. Karena setelah bersukacita nanti ada datang duka cita. Katanya. Lebih baik tidak. Katanya. Kita semua orang yang selalu menyembah Tuhan, hidupnya akan dipenuhi dengan sukacita. Bukan berarti sukacita dengan seperti ada orang bersukacita ya dengan minuman keras, bukan seperti itu. Orang yang bersukacita, bersorak-sorak dalam Tuhan
Sekalipun banyak persoalan, persoalan itu tidak mematikan dalam kehidupannya. Persoalan itu justru memberikan kekuatan bagi dia, seperti burung Raja Wali, angin yang kencang akan semakin membuat dia naik terbang tinggi. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa orang yang bersuka cita merasakan bahwa Allah selalu menyertai hidupnya. Sama seperti kita, kalau kita sedang pacaran pasti kita selalu bersuka cita kan gitu ya. Ya. Ada kegembiraan, hilang rasa sedih. Apalagi bersama dengan Tuhan. Bersorak-soraklah, memuji Tuhan karena Tuhan memberikan jaminan kehidupan bagi kita, melindungi kita. Disebut di sana gunung batu keselamatanku. Tidak ada jaminan di dunia ini tentang kehidupan. Sekalipun kita berilmu, ilmu kita tidak bisa menjangkau masa depan kita. Sekalipun kita kuat, melatih fisik kita tidak bisa menjangkau masa depan kita. Hanya Tuhan yang bisa menjangkau masa depan kita. Hanya kuasa Tuhan yang bisa memelihara kehidupan kita. Karena kuasa Tuhan melampaui segala akal pikiran manusia. Kita semua, firman Tuhan berkata, Allah itu besar mengatasi segala Allah, bahwa kuasanya tidak terbatas. Seperti nyanyian, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Kita nyanyikan dulu 1, 2 ya. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku maha kuasa. Kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa dalam kehidupan kita. Sekalipun teknologi canggih tidak bisa mengatur segala masa, tidak bisa memutar waktu, tidak bisa mengatur segala isi dunia ini, tidak bisa menciptakan isi dunia ini, tidak bisa menghambat laju laut, goncangan darat, karena semuanya dalam genggaman Tuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua di tangan Tuhan. Kita meyakini apapun yang terjadi dalam dunia ini semua dalam genggaman Tuhan. Puncak gunung adalah juga dalam kuasanya. Masa depan kita adalah dalam kuasanya. Sekalipun kita saat ini mungkin mahasiswa, ke depan Tuhan akan membentuk kita semakin tinggi dalam kuasa Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kita semua, bahwa Tuhan itu melakukan segala perkara. Kita meyakini segala pengalaman kehidupan kita tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Apakah pengalaman kehidupan kita saat ini sedang berduka cita, sedang bergumul, bahwa segala perkara Tuhan bekerja
untuk membentuk kehidupan kita semakin kuat. Allah menjadikan manusia. Seperti firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadikan manusia, maka sembahlah Dia. Kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita adalah umat gembalaan Tuhan, domba Tuhan. Kalau dikatakan domba, itu berarti Tuhan mengetahui seperti bagaimana domba-dombanya, apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya itu. Gembala yang baik akan selalu melihat kemana dombanya pergi. Kita mengenal bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus tentang gembala yang baik. Dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu berarti setiap saat kita dijaga, setiap saat kita dipelihara, setiap saat kita diberikan kebutuhan hidup kita. Mungkin gunung-gunung akan beranjak katanya kan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dariku. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Itu berarti Tuhan sudah memproses kita dari sejak kita dalam rahim ibu kita. Tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa rencana Tuhan. Tapi setiap manusia yang ada di bumi ini, Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saudara-saudara. Kita semua ketika Tuhan mengambil napas kehidupan itu, maka manusia itu pun menjadi debu. Betapa rapuhnya kita. Mungkin saat ini kita begitu kuat. Para anak-anak muda ini mungkin begitu energik, punya idealis dengan pendidikan, dengan ilmu-ilmu yang mereka dapat. Tetapi firman Tuhan berkata ketika napas kehidupan kita diambil, maka kita pun kembali menjadi debu. Betapa rapuhnya kita. Tidak ada manusia yang sempurna, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu rentan jatuh ke dalam dosa. Karena itu hanya dengan kekuatan Tuhan kita mampu melawan dosa. Rentan jatuh siapapun dia. Apakah dia orang yang dekat dengan Tuhan? Sama seperti Daud. Daud dekat dengan Tuhan, tetapi rentan juga dia jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Demikian juga kita melihat bagaimana Simson. Begitu kuatnya dia, gagahnya dia, anak muda yang ganteng, tapi rentan jatuh ke dalam dosa ketika sudah melupakan firman Tuhan. Maka Simson pun jatuh ke dalam dosa karena dia lebih mendengarkan suara Delila. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka sembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita rentan jatuh ke dalam dosa. Sekitar kita bisa menggoda kita hancur. Kita belajar juga dari kisah Mario Dendi ya. Persoalan tidak mampu menguasai emosi. Ternyata tidak hanya dia yang hancur, tetapi juga meliputi seluruh keluarga. Merembes ke sana kemari. Kita semua belajar juga dari kisah-kisah orang lain, supaya hidup kita berhati bijak. Betapa rapuhnya manusia. Karena itu jangan keras
keraskan hatimu, kata Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Kepada bangsa Israel bagaimana? Karena kerasnya hati mereka, mereka tidak diizinkan berjalan ke tanah Kanaan, memasuki tanah Kanaan. Walaupun mereka sudah berjalan 40 tahun di padang gurun. Betapa mereka mudah karena persoalan makanan. Mereka merengek kepada Musa. Karena persoalan minuman, mereka merengek kepada Musa. Bukankah begitu manusia sering terjadi? Karena persoalan kecil, justru dalam perkara-perkara kecil kita bisa jatuh dan hancur. Jangan keraskan hatimu. Seperti di Meribah, Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar mereka belajar dari kisah yang telah terjadi sebelumnya. Dan kita juga bisa belajar dari kisah perjalanan umat Tuhan. Dari kisah perjalanan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana peristiwa Meribah di mana umat Israel bersungut-sungut karena tidak ada air. Mereka berkata kepada Musa, "Musa, engkau membawa kami ke sini untuk mematikan kami kehausan?" Begitu pentingnya persoalan air bagi mereka, sehingga melupakan bagaimana kuasa Tuhan yang telah mereka lihat, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Sehingga Tuhan berbicara kepada Musa, "Musa, berbicaralah kepada gunung itu supaya keluar air memberi minum umatku." Ternyata Musa memukul. Kita semua apa yang terjadi, Musa juga tidak ikut dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Bisa terjadi seperti ini. Hanya dua yang berjalan masuk ke tanah Kanaan, yaitu Joshua dan Kaleb. Begitu sedikitnya. Jangan sampai Tuhan murka kepada kita karena kita tidak setia menjalankan perintah Tuhan. Karena kita tidak setia mendengarkan firman Tuhan. Tidak setia melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita semua, firman Tuhan mengajak kita dalam minggu Okuli, mataku tertuju kepada Tuhan. Fokuslah kepada perkara-perkara surgawi. Fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus kepada dunia ini. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segalanya bagi kita. Tapi kalau kita fokus kepada dunia ini, sementara saja kita bahagia. Sesudah itu menderita seumur hidup, selama-lamanya. Kita semua, bagaimana kita diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita mataku memandang Tuhan. Artinya kita terus melihat jalan-jalan kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan, sehingga apapun perjalanan kehidupan kita, kita tidak khawatir. Karena penyertaan Tuhan. Kita tidak cemburu, sekalipun orang lain mungkin lebih sukses dari kita. Sekalipun orang lain punya lebih banyak harta, kita tidak cemburu. Karena kita fokus pada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa melimpahkan segala berkat-berkatnya yang tidak pernah kita duga. Yang tidak bisa kita ukur bagi orang yang selalu mencintainya sepenuh hati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami
dalam perjalanan kami di dunia ini, agar mata kami memandang Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber segala kekuatan, sumber segala berkat, agar kami selalu memandang Tuhan. Dalam jalan kehidupan kami ada Tuhan yang menyertai hidup kami, agar kami tidak khawatir. Tuntun kami ya Tuhan, kami rentan jatuh di tengah-tengah perjalanan di dunia ini. Tapi ketika kami jatuh, kami percaya ada tangan Tuhan mengangkat dan menopang kami, sehingga kami dipulihkan, dibangkitkan, dan boleh berjalan kembali. Terima kasih ya Bapa, biarlah semua umat-Mu yang hadir di saat ini, Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menuntun kami, mengajari kami mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Untuk menghantar kita memberikan kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.